pertanyaan saya kepada Bang Yani nih, Bang Yani. Di sesi-sesi sebelumnya, salah seorang rekan Anda mempunyai ide, salah satunya adalah bahwa untuk memulai atau memotong mata rantai Setan. mata rantai setan ini, kita mulai dari mana? Itu bisa dimulai misalnya dengan kemauan politik dari yang tertinggi, yaitu Pak Jokowi lah misalnya itu. Kalau nggak salah sempat Bung Fadlizon ya. Sebenarnya kalau misalnya presidennya mau dengan leadershipnya bisa membenahi ini. Namun apa yang terjadi kan sebenarnya itu tidak dilakukan juga kan oleh yang mulia presiden kita. Nah, akhirnya kan kita mengharap hal itu akan dilakukan secara top down dari seorang leader, yaitu presiden yang selanjutnya barangkali gitu ya. Nah, ini yang terjadi sekarang kan, kalau kita mau memperoleh seorang presiden setelah rezim ini, yang mempunyai leadership yang bagus, yang ingin memotong rantai mata rantai setan tadi itu, dan ingin membenahi, dan kita ingin mendapatkan presiden yang mempunyai leadership yang bagus, kan dibutuhkan yang punya kapasitas dan kapabilitas yang bagus juga. Nah, masalahnya dengan adanya PT tersebut, kan kita juga menjadi kesulitan untuk memunculkan sosok-sosok pemimpin yang mempunyai terobosan-terobosan tersebut. Nah, Bang Yani gimana? Apakah sebaiknya PT itu selain ini ya membawa mudorot terhadap terpolarnya masyarakat kita, bukankah itu sebagai sebuah upaya untuk menjegal calon-calon yang baik sebenarnya PT itu? Dan apakah nggak sebaiknya memang PT itu harus dihilangkan, Bang Yani? Gimana Bang Yani? Ya, tentunya kalau ke pemilu serentak, maka logikanya tidak ada yang namanya presidential threshold seperti itu. Dan logikanya bagaimana? Pemilunya serentak, peserta pemilunya berbeda-beda, pengikutnya juga berbeda-beda. Jadi menurut saya memang tidak masuk akal. Dan di Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa presiden syaratnya itu hanya dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya partai politik mana? Partai politik peserta pemilu. Seharusnya memang tidak mengenal namanya presidential threshold seperti itu. Tapi untuk 2019 yang lalu memang sudah disetting sedemikian. Lupa, ini true story ini. Di balik hiruk pikuk yang semua ini. Ada under table-nya seperti itu. Jauh sebelum Pilpres tahun 2019 itu, salah seorang teman saya ya diajak untuk gabung. Ya sudahlah, nanti ini akan kita undang pemilu ini cukup 2 calon. Nanti undang-undangnya akan tetap memaksakan ini dan calonnya inilah. Ya, calon ini deh, calon yang kemarin bertarung kemarin. Yeah. Nanti bahkan terjadi pertarungan, nanti proses di MK-nya bisa diselesaikan dan nanti ada kompromi, nanti akan ada kesepakatan. Jadi apa yang dibicarakan 2017 atau 2016 akhir itu yang kejadian sekarang ini, fakta-fakta kejadian itu terjadi pada hari-hari ini. Itu yang menjadi persoalan. Tapi yang tidak kalah penting menurut saya, tadi mungkin bisa dielaborasi sama Prof. Ina sesungguhnya. Tidak kalah penting di samping presiden threshold adalah parliamentary threshold itu. Tujuannya betul. Ada tujuan bagus parliamentary threshold itu ada dalam rangka untuk penjalanan partai politik. Tapi ini berbahaya. Seharusnya untuk dalam rangka untuk bagaimana menguatkan sistem presidensial itu sesungguhnya, kalau anggota DPR kita memahami tupoksi dan kewenangan dan kekuasaan ini sama-sama, sesungguhnya tidak ada problem. Karena tugasnya DPR mau dari partai penguasa pun sendiri ada tugasnya adalah untuk mengawasi jalannya rodanya pemerintah. Apakah roda pemerintah ini telah menjalankan sesuai amanat-amanat konstitusi? Apakah sesuai menggunakan anggarannya sesuai dengan konstitusi dan lain sebagainya? Nah, jadi sesungguhnya bukan di situ problemnya. Tapi kita mengambil obatnya adalah memangkat yang disebut dengan parliamentary threshold. Dan semoga ini akan berbahaya ini menurut saya. Seharusnya kalau mau diatur adalah bukan parliamentary threshold, tapi adalah fraksi threshold. Seperti di DPRD. Jadi kalau memang dia sudah terpilih, ya sudah dia terpilih 1 orang, 2 orang, tapi dia tidak bisa membentuk fraksi. Ini kita merampok suara rakyat, ini dirampok berkali-kali. Ya kan? Dirampok pertama kali ada pada waktu pencoblosan, dirampok lagi pada waktu rekapitulasi, dirampok lagi, tak kalah suara itu sudah dikonversi menjadi kursi, tapi karena dia tidak memenuhi syarat parliamentary threshold, walaupun dia sudah terpilih di dapilnya, menjadi hangus sedemikian rupa. Nah, ini kan perampokan suara rakyat seperti itu. Nah, oleh karenanya ide saya dari dulu, usul saya itu tidak memperlakukan parliamentary threshold, tapi memperlakukan yang namanya fraksi threshold. Syarat untuk memperlakukan harus punya 100 kursi. Itu memaksa terjadi nama aliansi partai-partai itu sendiri. Nah, kalau ini terus-menerus dipaksa parliamentary threshold dengan angka yang semakin tinggi,
bila perlu naik 10%, hati-hati ini. Jangan-jangan nanti terjadi partai tunggal di parlemen. Kalau sekarang pun kita lihat sudah ada pseudo partai tunggal, ya kan? Semua kebijakan yang ada di pemerintah itu delegitimasi DPR menjadi stempel saja. Nanti kalau dengan ada regulasinya, dengan meninggikan angka parliamentary threshold, hanya satu partai atau dua partai yang ada, itu terjadi. Sedangkan banyak partai aja sudah terjadi pseudo partai tunggal, apalagi ini juga harus mendapat perhatian kita betul. Ini kajian ini kayaknya belum ada yang mengkaji. Saya mengkhawatirkan betul. Nanti terjadi DPR itu ada kembali lagi sebagai model kayak Orde Baru, hanya sebagai alat legitimasi, alat stempel. Dan DPR menjadi partai itu menjadi pseudo partai tunggal. Betul kenyataannya banyak partai, tapi kenyataannya di realitas yang ada di parlemen hanya satu partai sendiri. Ini bisa kalau dinaikkan saja angka yang namanya parliamentary threshold itu dari sekarang 5,5, 7,5 sampai 10%, mungkin hanya satu partai atau dua partai yang bisa masuk. Bahkan bisa-bisa lebih celaka lagi kalau itu terbagi asumsinya. Terbagi suara itu merata, tidak mencapai angka itu, tidak ada satu partai pun yang masuk parlemen. Nah, bagaimana itu juga kita mengatasi? Yang ini juga harus kita pikirkan, ya kan? Jangan semangat untuk hanya kepentingan ego dari masing-masing partai sehingga mencoba untuk menaikkan angka yang disebut dengan parliamentary threshold dengan tinggi, akhirnya tidak ada satu partai pun yang masuk ke parlemen. Bagaimana ceritanya itu kalau terjadi? Semua rata, pukul rata, ya kan? Dan semakin menjadi persoalan. Jadi memang ada hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama-sama dalam konteks bagaimana memenai bangsa. Tapi kalau saat ini, kalau menurut saya, kalau kita mengikuti yang reguler yang sekarang ini konvensional seperti ini, agak sulit kita melalui perubahan-perubahan yang mendasar. Karena adalah partai politik dan PR sudah menjadi alat dari kepentingan-kepentingan oligarki kekuasaan maupun oligarki politik. Gitu Pak Kris. Makasih Om Lengki, Cak Lengki. Well done. Ya, baik. Rekan-rekan, kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan raise hand. Namun sebelum kita menuju sesi tanya jawab, barangkali Bung Kris masih ada yang akan ditanyakan, Bung Kris. Ya, saya mau tanya kepada ini ya, pada Profesor Ina ini. Saya mau banyak menggali pengalaman beliau ketika masih menjadi anggota KPU mengenai sistem noken di Irian Jaya ini, Profesor Ina. Kalau saya pelajari secara detail ya, saya sebenarnya 6 tahun pernah tinggal di Irian Jaya, hidup di Irian Jaya, kerja di Irian Jaya. Jadi saya tahu medan di sana, saya tahu penduduk di sana. Waktu itu saya kerja di Garuda tahun 80-an. Saya masih ada keluarga dan teman-teman juga di sana. Kita tahu kalau dari sudut pemilu di Amerika, sistem noken itu bukan noken ya, bukan electoral system. Karena noken itu ada dua pengertian. Noken itu sebenarnya adalah tas yang dibuat dari fiber wood ya, yang dipakai untuk orang Irian pergi belanja. Dan noken itu adalah juga sistem yang dipakai kayak musyawarah mufakat ala orang Papua. Jadi kepala suku ngumpul sama warga dan membicarakan masalah yang dihadapi oleh warganya. Tetapi sistem noken ini dipakai dan ini sudah dikonfirm oleh undang-undang dan oleh MK sebagai electoral system. Nah, prakteknya secara konsep teori memang oke, tapi prakteknya itu jelas melanggar asas demokrasi, asas pemilu, tidak ada jurdil. Karena sekali kepala suku menentukan, kita punya suara, kita kasihin ke partai ini, mungkin karena dapat bonus, dapat serangan fajar yang Pak Yani bilang. Jadi saya melihat sistem noken ini is undemocratic, itu satu. Yang kedua, saya sebenarnya very surprised ya kalau KPU itu mengeluarkan statement atau fakta atau data bahwa Papua itu partisipannya paling tinggi di seluruh provinsi di Indonesia. Karena saya tahu, bahkan ini ada seorang mahasiswa yang bikin skripsi khusus menyelidikin tentang partisipasi dan pemilu di Irian Jaya, khusus di kota Jayapura yang paling modern di seluruh Irian Jaya selain Sorong. Itu partisipasinya sangat rendah banget. Jadi saya ingin minta pendapat dari Profesor Ina. Sebenarnya sistem token itu gimana? Kalau menurut saya sih undemokratis. Demokratiknya di mana sistem token itu? Profesor Ina, silakan. Baik. Ya, terima kasih Pak Kris. Tapi sebelumnya saya mau menambahkan tadi itu ya, mengenai solusi yang perlu kita tawarkan. Itu pertama kan saya katakan tadi dari hulunya.
Hulunya itu adalah partai politik. Ya. Persoalan kita di partai itu adalah dominasi dari oligarki. Ya. Tidak hanya di partai, dominan di parlemen. Itu yang nanti akan membentuk yang namanya sistem politik kartel. Nah, itu yang Pak Ahmad Yani tahu itu prakteknya seperti apa, sehingga kadang-kadang satu undang-undang itu di dalam satu fraksi pun kadang-kadang anggota fraksi pun tidak tahu kalau kemudian terjadi kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif. Jadi ini benar-benar empirik ya, berlangsung dalam politik parlemen kita. Jadi saya itu melihat hulunya gitu ya. Karena itu pendanaan partai politik itu harus oleh negara gitu ya. Dan ini sudah direspon oleh pemerintah ya. Bappenas sekarang sedang menyusun skenarionya itu skenario untuk pendanaan partai oleh negara itu tahap pertama akan sekian, tahap kedua sampai yang tahap paling maksimal. Tapi Bappenas itu meminta supaya DPR menyusun regulasinya, ya, regulasi yang benar-benar demokratis. Yang pertama itu mesti penggunaan dana partai dan negara itu harus transparan dan akuntabel. Kemudian kedua adalah harus proporsional, ya. Jadi jangan sampai terjadi diskriminasi antara partai kecil dan partai menengah, gitu. Jadi ini yang pemerintah Bappenasnya itu sudah punya rancangannya. Ini saya dengar sendiri ya dalam satu diskusi bersama dengan Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Pak Wariki, begitu ya, menyampaikan tinggal ini regulasinya, gitu. Karena kalau tanpa regulasi ini berbahaya sekali, gitu ya. Harus masuk dipatok dalam undang-undang mengenai pendanaan oleh negara, begitu ya. Bagaimana, berapa jumlahnya, untuk apa digunakan, bagaimana cara pertanggungjawabannya dan seterusnya, sehingga betul-betul dana itu digunakan untuk kepentingan konsolidasi kelembagaan partai dan untuk kepentingan partai-partai politik agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi sentralnya sebagai partai politik yang fungsinya itu ada 6 tuh fungsi sentral. Itu begitu. Jadi itu harus dipaksa dipatok dalam undang-undang menurut saya ya. Yang kedua, setelah pendanaan itu harus dibangun sistem demokrasi internal partai yang terukur ya. Terutama sistem rekrutmen dan kaderisasinya itu harus terukur ya. Termasuk proses pencalonan seorang calon kader partai itu juga harus transparan, ya begitu ya. Kalau sekarang kan tidak, gitu, nggak pernah tahu tiba-tiba orang bisa jadi calon, ya. Ini kan karena tadi yang Pak Yani katakan PT 4%, ya. PT 4% itu menjadi momok buat partai-partai politik karena kalau tidak mencapai, kalau perolehan suara secara nasional tidak mencapai PT 4%, maka partai tersebut tidak disertakan di dalam proses penghitungan kursi untuk selanjutnya dan penetapan kursi. Jadi ini menakutkan buat partai-partai politik. Jadi ini tidak mengherankan kemudian ketika partai kemudian di dalam proses rekrutmen calegnya itu lebih memberikan lebih memberi kesempatan ya kepada mereka yang punya modal kapital yang kuat begitu ya. Kemudian juga modal politik yang kuat di tingkat lokal berserta jaringannya begitu ya, termasuk juga popularitas gitu ya. Jadi tidak heran sistem pemilu yang kemarin dengan PT 4% ini semakin memperkuat dinasti politik dan kekerabatan politik, dan ini adalah saya melakukan riset kemarin, sebentar lagi akan dipublikasikan di jurnal internasional perpilihan perempuan dalam pemilu serentak 2019. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa perempuan yang terpilih itu meskipun secara kuantitas itu meningkat persentasenya, tapi secara kualitas sebetulnya menurun. Karena semakin banyak perempuan dari latar belakang kekerabatan politik yang terpilih. Kekerabatan politik. Ini misalnya anak gubernur, anak bupati, yang jaringan kekeluargaan yang secara politik dan ekonomi kuat di tingkat lokal. Itu seperti itu, ya. Jadi yang kedua tadi mengenai
tadi itu parliamentary threshold itu ya, di seluruh dunia negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan kemudian mengadopsi sistem pemilu serentak itu zero presidential threshold. Jadi konstitusi kita itu sudah benar mengatur, sebab memang didesain untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Makanya presiden dipilih langsung, masa jabatan fixed term, tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan oleh alasan-alasan bisa politis. Jadi harus pidana, ada pengadilannya Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Jadi bisa diimpeach oleh alasan yang bersifat pidana. Kalau dulu kan tidak, bisa dijatuhkan oleh DPR alasan bisa politis, member 1, 2, 3, seperti kasusnya Gur waktu itu ya, Gus Dur dijatuh oleh DPR, kemudian digantikan oleh Megawati yang waktu itu adalah Wapres menjadi presiden. Jadi sudah benar itu ya, adalah peserta pemilu, calon capres dan cawapres dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Ini zero parliamentary threshold. Karena itu saya kemarin di DPR mengusulkan 0, tidak boleh ada. Jadi kemarin itu adalah distorsi yang luar biasa 2019. Itu menarik Pak Yani, mengapa MK memutuskan demikian ya? Padahal sebetulnya mereka ngerti hakim-hakim MK itu. Ya kan teman-teman saya di situ seperti Saldi Isra, paham betul Saldi Isra. Dia dissenting opinion. Saldi Isra dissenting opinion. Ketika memutuskan itu. Karena dia kan akademisi, dia tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kalau akademisi itu ya kira-kira ya masih ya lebih pure lah begitu ya, lihatnya lebih jernih lah begitu ya. Jadi itu memang distorsi. MK memutuskan menggunakan hasil pileg sebelumnya begitu. Hasil pileg 2014 padahal ini 2019. Jadi itu. Lalu tadi yang terakhir mengenai kalau sistem Noken ya mengenai Noken ya, ini juga memang menarik ini ya, mengenai Noken ini. Ada sekarang mahasiswa di Departemen Politik sedang menyusun tesis mengenai sistem keterpilihan sistem Noken dan keterlibatan perempuan di pemilu DPR di Papua. Gitu. Jadi memang ini persoalan kita ini ya, aspek budaya, bagaimana aspek kultural atau budaya itu mempengaruhi praktek dari sistem demokrasi liberal kita begitu. Pada satu sisi kita mengadopsi sistem pemilu langsung, proporsional terbuka begitu ya, dengan one person one vote kan begitu ya. Tapi kok di Papua masih dengan Noken. Jadi memang itu menjadi catatan kita bersama ke depan ini untuk bagaimana caranya agar sistem Noken itu meskipun dengan sistem Noken tapi dapat dilaksanakan secara lebih demokratis ya. Katakanlah misalnya itu yang tadi tas itu kemudian kepala suku. Ya bisa saja kepala sukunya di depan begitu ya. Tapi tetap saja yang berbaris di belakang ini adalah votersnya begitu loh, voters di dapil itu, ya di TPS itu, kepala suku di depan silakan kepala suku, tapi voters yang di belakang ini itu diberikan hak konstitusinya untuk memilih di dalam pemilu. Nah itu perlu kita reformasi, tapi memang tidak ini boleh diintimidasi atau diarahkan. Betul, tapi ini memerlukan pendekatan kultural ya di tingkat sana itu. Papua ya. Jadi memang Pak Kris, ini memang penyelenggaraan pemilu di Papua ini memang menjadi catatan khusus. Waktu saya di DKPP itu tidak satupun provinsi, tidak satupun penyelenggara pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Papua yang tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum ya. Sehingga waktu itu kami sampai pada rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang pemilu bahwa untuk pilkada ini konteksnya pilkada, bahwa di Papua itu belum saatnya pilkada secara langsung. Nah, tadi kan kaitannya tadi Pak Ahmad Yani tadi itu yang mengenai sistem pilkada secara asimetris.
Kita sudah asimetris memang betulnya sekarang ini. Sebab DKI wali kotanya kan tidak dipilih ya. Yogyakarta gubernurnya juga tidak dipilih begitu ya. Jadi kita sebetulnya sudah asimetris. Nah, sekarang kan wacananya itu adalah sekarang sedang mengevaluasi pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Evaluasi itu terhadap satu sistemnya, kedua mengenai proses pelaksanaannya, supaya kemudian pilkada langsung ini sesuai dengan konsep awalnya itu adalah tujuannya adalah untuk memperkuat otonomi daerah dengan cara menghasilkan kepala daerah yang lebih aspiratif dan lebih berkualitas sehingga dapat mempercepat kemakmuran di daerah-daerah. Jadi kemakmuran Indonesia ini dapat dicapai apabila dapat dibangun kemakmuran di daerah-daerah tingkat lokal. Jadi lokal makmur semua, maka Indonesia makmur. Kan seperti itu maksudnya, memperkuat otonomi daerah. Tapi kan rupanya dalam pelaksanaan seperti itu ya, 87% kepala daerah itu provinsi, kalau evaluasi 2005 sampai terakhir kemarin itu 87% ya Pak Prof. Johermansa Johan itu masuk penjara kepala daerahnya karena korupsi. Ya, jadi ini persoalan besar buat kita. Makanya saya kemarin juga mengusulkan, lah pilkada langsung, tapi kita perluas pengertian dari asimetris itu. Ukurannya untuk asimetris. Sebetulnya dulu pada waktu pembahasan waktu dulu di Badan Pekerja MPR, itu sudah ketika menyusun pasal 18A itu, Undang-Undang Dasar 45, bahwa kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis berarti bisa langsung, bisa tidak langsung. Tapi kalau kan mengacu pada pemilihan presiden secara langsung tuh langsung, kan begitu. Tapi maksudnya itu boleh langsung dan bisa tidak langsung, sesuai dengan dulu itu sebetulnya kan yang diinginkan itu adalah supaya kemudian pasca amandemen konstitusi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri kemudian membuat semacam pemetaan, ya, pemetaan wilayah, ya, provinsi, kabupaten seluruh Indonesia dari HDI-nya itu kan pendapatan, Human Development Index-nya, dan aspek lainnya. Termasuk itu pendapatan asli daerah, ya kan? Itu semua mesti dipetakan. Nanti ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A yang sudah siap untuk pemilihan kepala daerah langsung. Kelompok B ini yang perlu di endorse ya untuk supaya bisa meningkat kapasitasnya dan begitu bergerak. Tapi kan rupanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 itu pukul rata, itu pemilihan kepala daerah langsung untuk semua wilayah, provinsi, kabupaten seluruh Indonesia. Nah itulah sejak saat itu kita menemui berbagai persoalan yang muncul di dalam pilkada secara langsung. Demikian Pak Kris, kira-kira mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Pak Kris. Terima kasih Profesor Ina. Jadi jelas ini dari penjelasan dua narasumber, saya memetik satu pelajaran ya. Terlalu banyak undang-undang, terlalu banyak aturan. Secara teori konsep benar, tapi prakteknya di lapangan itu banyak pelanggaran dan kecurangan. Nah ini saya akan kembalikan ke Cak Lengki ini untuk membuka pertanyaan dari teman-teman di seluruh penjuru dunia. Silakan Cak Lengki. Pak Kris, mohon maaf Pak Kris, ini sampai jam berapa ya? Kira-kira 20 menit lagi, Prof. Apakah masih bisa bergabung dengan kami? Jangan terlalu malam 20. Ya. Oke, Profesor Ina, kita akan ini yang session terakhir, mungkin kita buka beberapa pertanyaan dan mungkin kita bisa closing after that. Silakan Cak Lengki. Kita akan langsung ke floor, barangkali ada yang akan bertanya, ada beberapa yang sudah raise hand, dan Bang Tata sendiri sebagai Chairman FTA sepertinya juga ingin menyampaikan suatu pertanyaan. Silakan Bang Tata untuk disampaikan, setelah itu nanti disambung dengan Cak Solahuddin dari San Francisco. Silakan Bang Tata. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mempertegas aja pernyataan dari
Prof. Ina tentang tim sel. Jadi tim seleksi karena integritas dan kapasitas daripada anggota KPU itu sendiri yang tentunya yang kita perlu benahi gitu loh. Karena dengan integritas dan kapasitas yang bagus diharapkan pemilu ini bisa lebih diarahkan ke arah yang sesuai dengan aturan yang sudah ada. Cuman bagaimana solusinya dalam tim sel ini, karena kan seperti yang Prof. Ina katakan tadi, tim sel ini kan taruhlah berapa puluh orang yang diajukan, tapi sebenarnya quote-unquote ya, dari pembicaraan sebelum-sebelumnya juga itu sebenarnya sebelum diputuskan sebenarnya sudah ada nama-nama yang sudah mau ditaruh gitu loh. Jadi sebenarnya cuma prosedural aja. Nah ini saya kira yang kita harus lihat caranya seperti itu. Karena ini sangat menyangkut kepada pelaksanaan dari proses pemilihan umum itu sendiri. Satu contoh aja, seperti dalam debat presiden umpamanya. Ya kan? Debat presiden yang kita lihat selama ini kan seperti cerdas cermat aja, bukan debat presiden. Itu cerdas cermat, apalagi yang terakhir sudah ada yang kasih kisi-kisi. Jadi cerdas cermat tingkat presiden, bukan debat, karena tidak ada satupun yang diperdebatkan sebenarnya di situ. Jadi tanya jawab, ditanya dijawab, ditanya dijawab. Jadi masyarakat tidak bisa melihat kemampuan dari presiden itu sendiri. Saya berpendapat kenapa seperti itu, karena kapasitas dan integritas dari orang KPU sendiri ya memang seperti itu. Sudah dari awalnya di tingkat DPR sudah diseleksi namanya, sudah ada A sampai Z, tapi dari A sampai Z itu sudah ditentukan, oh yang mau jadi anggota komisioner nanti ini yang P, yang Q, yang T, yang S, segala macam sudah ditahu. Jadi saya kira tolong di-elaborate bagaimana kita punya way out, karena pengalaman Prof. Ina ini sangat-sangat kita harapkan. Kemudian ke Pak Yani, Pak Yani, yang Anda katakan semua itu saya kira saya sependapat, tapi saya mau mengajukan satu alternatif pikiran. Sebenarnya yang menguasai Indonesia ini, ya kan, kalau dibilanglah orang cukong, konglomerat, ada segala macam. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, dan ada pernah salah satu narsum juga setuju, bahwa kalau seandainya partai politik mau merubah persepsi dari perjuangan mereka sendiri, bukan untuk partainya, tapi untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia, dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, 9 partai politik yang ada di DPR ini cuma duduk bersama, memecahkan satu permasalahan untuk rakyat, selesai acaranya gitu loh, kelar urusan kita di negara ini. Nah, ini saya minta Pak Yani bisa dielaborate nanti, karena begini yang saya melihat Pak Yani. Sebenarnya seperti presidential threshold, ini sebenarnya ada kepentingan partai politik juga, nggak mau nol juga gitu loh. Karena supaya ada bargaining power, kan begitu. Kalau sama-sama nol, ya semuanya punya kemampuan gitu loh. Tapi kalau ada presidential threshold, ntar dulu, saya masuk ke situ dapat apa nih, kan gitu. Artinya jadi dagang sapi. Jadi istilahnya partai politik juga karena seperti yang kita maklumin tidak mempunyai akses untuk menghasilkan uang, maka satu-satunya akses uang itu adalah masuk ke dalam pemerintahan atau bagian daripada pemerintahan untuk keuangan partai. Saya kira ini kalau sebagai seorang mantan anggota DPR dan aktivis yang sangat lantang membela soal ini, mungkin Prof. Yani, Pak Yani bisa mengelaborate. Saya kira itu aja dari saya. Silakan Profesor Ina dulu. Ya. Ya, silakan memberi komen. Ya, baik. Pertanyaan dari Pak Tata tadi ya, sepertinya tadi sudah sedikit saya jawab tadi ya mengenai soal penyelenggara pemilu gitu. Pintu masuknya itu adalah sistem rekrutmennya. Itu sudah diatur di dalam undang-undang mengenai pemilihan umum dan cukup rinci pengaturannya. Di situ aspek bagaimana cara membentuk tim sel, siapa yang persyaratan untuk menjadi anggota tim sel, begitu ya. Kemudian bagaimana seleksi itu dilaksanakan, aspek apa saja yang harus dinilai dan seterusnya. Itu saya kira di dalam undang-undang pemilu itu sudah cukup jelas ya. Nah sekarang pertama tentu yang paling penting itu adalah
bagaimana cara Presiden merekrut anggota tim sel ini. Bagaimana cara Presiden membentuk anggota tim sel ini, ya? Apakah anggota tim sel itu memenuhi persyaratan, misalnya memahami aspek penyelenggaraan pemilihan umum, gitu ya, memahami mengenai sistem hukum Indonesia, misalnya memahami mengenai sistem politik Indonesia, mengenai budaya politiknya, aspek-aspek kultural, sosiologis, gitu ya, memahami mengenai misalnya soal penggunaan teknologi informasi di dalam membangun good governance, misal, dan seterusnya. Jadi tim sel yang jumlahnya sekian orang itu harus mempunyai latar belakang yang bervariasi, begitu ya, sehingga nanti dapat menghasilkan komposisi keanggotaan yang itu kira-kira memang dengan kriteria yang memang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sebuah pemilihan umum. Nah, yang kedua, tim sel ini bekerja sangat mandiri dan independen, ya. Presiden membentuk tim sel dan tim sel bekerja secara mandiri dan independen dan tidak ada sedikit pun intervensi dari pemerintah, baik itu presiden maupun Mendagri ataupun partai politik. Ya. Jadi betul-betul independen. Jadi kalau saya bisa jamin, saya 2 kali menjadi anggota tim sel. Bisa jamin bahwa tidak ada intervensi, betul-betul mandiri. Bahkan waktu 2014 itu Mendagrinya kan Pak siapa namanya yang orang Sumatera Barat itu, Pak siapa, Pak Ahmad Yani, saya lupa. Pak Gawar Fauzi. Nah itu Pak Gawar Fauzi. Beliau itu sangat apa namanya? Padahal beliau itu masuk di dalam sebagai masuk di dalam keanggotaan tim sel, ya. Tapi oleh karena untuk menjaga marwah tim sel, beliau kemudian nonaktif, ya, keluar dari tim sel dan sama sekali tidak turut serta di dalam proses. Nah, kalau menurut saya persoalannya 2. Pertama itu adalah sumber daya manusianya, ya, yang mencalonkan diri sebagai anggota KPU maupun anggota Bawaslu. Jadi ini sumber daya manusia, siapa mereka, dari latar belakang mana, dan seterusnya. Selama ini kan prosesnya kan memang sistemnya sangat terbuka, itu mesti diumumkan pada publik, ya, melalui media cetak, media elektronik, dan seterusnya gitu. Jadi seperti orang cari kerja begitu ya, daftar cari kerja. Jadi bisa itu waktu itu sampai 1.500 yang mendaftar. Nah itu ya seperti itu ya. Nah saya kira sistem ini apa namanya, input akan mempengaruhi output, karena inputnya ini, persoalan kita di input. Betul. Jadi bagaimana caranya agar input ini yang bagus-bagus. Jadi mesti sistem jemput bola. Jadi tidak mudah memang. Kita usaha jemput bola waktu itu, tapi beberapa tolak untuk, ya. Karena memang tidak ada kepastian akan terpilih, kan begitu. Kan begitu. Tim sel mengajukan 3 kali 7 nama, 21 nama pada presiden. Presiden oke, kemudian serahkan pada DPR Pak Ahmad Yani, ya kan, Pak Ahmad Yani, Komisi 2, kemudian Komisi 2 menyelenggarakan fit and proper test. Nah, itu sudah sangat politis. Nah, tim sel sudah membuat ranking biasanya itu kita. Ranking 1, 2, 3, 4. Pernah terjadi ranking 1 nggak lolos waktu 2014. Ini ya, konfidensial. Itu 2014 ranking 1 nggak lolos. Wah, kita kecewa tim sel. Sampai ranking 1 kok sampai nggak lolos. Justru yang lolos saya yang di bawah. Nah, yang seperti itu, Pak. Jadi ini bagaimana ya caranya ini ya, supaya ada kesesuaian antara apa yang dihasilkan tim sel dengan apa yang diputuskan oleh DPR. Itu mungkin saya kira itu persoalan kita bersama. Mungkin demikian ya dari saya, Pak Tata. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yani. Silakan Pak Yani. Gimana komentarnya? Ya, dari Mas Tata, saya kira tadi memang ada juga persoalan kita ini, berpartai politik itu sekarang ini adalah sendiri yang jalan dalam rangka untuk meraih karir politik seseorang pendiri partai politik. Jadi bagaimana bukan partai politik itu adalah gabungan, kumpulan dari berbagai macam orang
yang punya visi dan misi dan sama, punya ide dan gagasan yang sama, yang diperjuangkan melalui partai itu, diperjuangkan secara institusional, partai seperti itu. Nah, tapi memang persoalan kita ini kondisi yang sangat seperti bagaimana tadi dikemukakan Prof. Ina, untuk konsolidasi partai politik di Indonesia ini yang jauhnya dari Aceh sampai ke Papua dan lain sebagainya, itu memang membutuhkan biaya yang cukup besar seperti itu. Nah, dalam rangka untuk menutupi biaya yang cukup besar ini, maka partai politik itu mengambil cara-cara dan jalan-jalan sebagai saya memukakan, mulai dari jalan yang halal, jalan yang subhat, dan jalan yang haram seperti itu harus ditempuh sedemikian rupa dalam rangka untuk eksistensi dari partai politik itu yang bersangkutan. Nah, kalau saya sih ide memang undang-undang partai politik harus dikembalikan model kayak undang-undang partai politik tahun 99, karena prinsip dasar untuk mendirikan partai politik itu adalah dijamin oleh undang-undang dasar, tidak sebagaimana sekarang ini. Kita agak susah sekarang membedakan antara P2, saya sering mengatakan P2 itu adalah partai politik, dan P4 partai politik peserta pemilu. Jadi bisa saja orang, kumpulan masyarakat, contoh kayak Forum Tanah Air ini bersepakat untuk mendirikan partai politik, tapi dia belum mau ikut pemilu, nggak jadi masalah. Tapi dia menggodok dan sebagainya dengan ide dan gagasannya yang begitu konsisten, mungkin pada satu saat ya disenangi oleh rakyat dan oleh konstituennya seperti itu. Tapi apa yang ada di undang-undang partai politik kita itu membuat syarat yang begitu besar. Dan saya ikut ini pengakuan dosa malam ini sesungguhnya. Ini ada transaksi, ada barter. Saya ingat betul itu, ya kan? Kenapa kita memberikan syarat begitu besar untuk mendirikan partai politik itu harus ada di 100 provinsi, harus ada 75% di kota kabupaten, harus ada 50% di kecamatan. Ini hampir semua rata-rata partai politik itu tidak memenuhi syarat tersebut. Kalau kita mau jujur, terutama di daerah Papua. Jangankan mencari untuk pengurus di tingkat kecamatan, ketemu orang aja susah di sana. Ada susah, that's right. Betul, Pak. Betul, Pak. Ketemu orang aja susah, apalagi mau cari pengurus. Maka terjadi yang namanya transaksi dalam proses pengesahan partai politik itu. Dulu kalau pemilu kita kan boleh saja kita partai politik itu ada, tapi boleh kita ikut pemilu itu, boleh mengambil dapil-dapil, tidak harus secara keseluruhan. Tahun 55 juga pemilu yang dianggap paling bersih itu, bebas dan bersih itu, juga tidak semua daerah harus diikuti dalam konteks pemilu itu sendiri. Nah, dengan sekarang ini, partai politik itu berat sekali, ya kan? Kenapa itu terjadi? Ya, kita sama-sama tahu pada waktu itu Pak Surya Paloh kalah di Golkar, rebutan ketua umum Golkar. Nah, maka mendirikan Ormas Nasdem ini, jangan sampai Nasdem jadi partai politik ini. Nah, maka bagaimana menghadang Nasdem, ya kan, supaya menjadi partai politik, itu genuinnya, ya kan, genuinnya seperti itu. Tapi partai-partai gurem tidak mau, ya, partai menengah ke bawah tidak mau tukar gratis, ya, seperti itu. Tidak mau dia tukar gratis seperti itu. Boleh bawa syarat itu, tapi adalah harus ada tukar gulingnya di yang disebut dengan parliamentary threshold tadi seperti itu. Nah, ini mulai terjadi transaksi yang terjadi. Jadi kebutuhan pragmatis akhirnya berjalan di ruang baik ruang gelap maupun ruang terang benderang di DPR itu sendiri seperti itu. Nah, yang ini yang menurut saya kenapa kita nggak buka saja? Kita ini kan menjadi masyarakat yang hipokrit, ya kan? Kita sekali menghujam betul masyarakat itu, ya kan? Bahwa ada pertanggungjawaban partai politik, tapi kita tidak membenahi sistem kepartaian kita tadi. Maka menurut saya partai politik ini harus betul ada APBN-nya, terus dia diberi anggaran yang cukup untuk melakukan konsolidasi dan melakukan pendidikan dan kaderisasi, tapi pada waktu yang bersamaan harus ada punishment yang cukup jelas. Kalau laporan pertanggungjawabannya tidak jelas, penyalahgunaan tidak jelas, itu bisa berujung kepada pembubaran partai politik. Nah, kalau itu ada regulasi yang seperti itu, saya kira partai politik tidak mau bermain-main dalam sekarang ini kita nggak bisa membedakan antara partai politik satu dengan partai politik yang lain. Dan ini memang pembusukan, ya kan, bagaimana ide dan gagasan cita-cita partai politik itu kan sejak mulai dari Orde Baru. Orde Baru itu kan sudah tidak lagi mempermentingkan yang nama ide dan gagasan, tapi yang penting itu adalah program. Mulai praktek-praktek pembagian-pembagian sembako dalam skala tertentu itu. Jadi tidak ada lagi gagasan sebagaimana dikemukakan oleh Tata tadi, bagaimana gagasan partai politik kayak kalau di Amerika memperjuangkan konsep capres debat itu tadi tidak. Yang cerdas cermat yang seperti itu terjadi. Karena memang itu basis sosialnya, ya kan? Kalau kita bicara masalah basis, itulah basis sosial yang ada yang di sekitar ini. Jadi
ada anekdot itu, jangan berharap ya kita mendapat air mineral di dalam comberan kayak gitu loh. Air mineral itu dapatnya bukan di comberan seperti itu. Nah, jadi atau kalau orang Kristen jangan cari telur Paskah di luar hari Paskah seperti itu kan. Atau jangan memotong korban hewan korban di luar hari korban orang Kristen seperti itu. Nah, ini well done. Problem kita. Nah, oleh karena itu menurut saya lagi-lagi kalau memang kita mau masih menggunakan, karena belum ada instrumen lain. Persoalannya kita saat ini belum ada instrumen lain dalam rangka untuk merekrut kepemimpinan kecuali dari sistem yang namanya demokrasi. Demokrasi ini kan bukan sistem yang ideal tadi yang disebut, tapi kita belum punya cara lain. Nah, MPR kita sesungguhnya ini kritik saya juga. Kita ini tidak semuanya sebenarnya depaning standar kita itu sudah meletakkan tepat betul. MPR itu walaupun terjadi deviasi zamannya Orde Baru, MPR itu ada proses elektif, ada proses selektif. Nah sekarang ini kan semuanya prosesnya elektif semua. Bagaimana kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak ikut pemilu, atau kalau dia ikut pemilu, dia pasti kalah, tapi dia tidak bisa terwakili di dalam anggota MPR. Nah, menurut saya keanggotaan MPR itu harus kita tinjau ulang. Di samping dia, kan ada anggota dipilih. Di samping ada yang memang harus melalui pemilihan, tapi ada juga harus memilih dalam konteks seleksi tadi. Seleksi. Yeah, okay. Nah, seleksi itu contohnya kelompok-kelompok, organisasi, masyarakat adat, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah, di samping ini, mungkin sistem pemilu one man, one vote, one value ini perlu juga kita tinjau ulang. Kalau dalam konteksnya seperti ini, ya memang orang di luar Jawa tidak mungkin ada peluang. Kayak orang saya ini, orang Sumatera, tidak mungkin punya peluang untuk menjadi presiden, karena suara sudah akumulasi di Jawa, walaupun di undang-undang dasar kita kan harus ada syaratnya untuk tidak memperoleh suara lain sebagainya itu tersebar kan 20% satu tersebar di seluruh provinsi. Tapi prakteknya suara yang paling banyak itu di Jawa. Di Jawa. Jangan pakai popular vote. Nah, di Amerika sendiri pun kan kita bisa discuss lebih dalam tentang ini, Pak Yani. I'm up for it. Jadi kalau pakai popular vote emang nggak benar gitu, nggak ada penyebaran. Ya, baik. Oke, nanti tema yang lain. Jadi saya kira udah agak larut juga. Saya ingin mengakhiri saja. Memang kalau saya perbaikannya harus kita perbaiki di hulu. Pertama mungkin perlu ada amandemen berikutnya. Undang-undang dasar ini perlu kita amandemen lagi, karena menurut saya ada titik-titik kelemahannya, ada lubang-lubang yang masih masih kosong. Terus yang kedua adalah perbaikan tata sistem politik kita. Di dalamnya ada perbaikan tentang sistem kepartaian kita maupun sistem pemilu kita dan lain sebagainya. Nah, memang ini kerja berat. Dari mana memulai, pertanyaannya juga ini kayak telur dan ayam. Itu. Saya tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawabannya itu, Lengki, dalam konteks sistem yang ada sekarang ini. Mungkin ada cara-cara lain itu. Terima kasih. Baik. Sebenarnya masih ada satu penanya. Coba Cak Solah, ini dari San Francisco ini, ingin bertanya kepada narasumber kita berdua. Silakan Cak Solah. Singkat padat. Assalamualaikum. Saya Solahuddin dari San Francisco. Ya tadi sebenarnya udah di elaborate sih sama. Ya. Matahari udah terang itu kayak. Iya. Tetangganya Bang Kris saya. Jadi gini Bang, tadi ada yang bertanya kalau di Amerika gimana? Di Amerika ini ada KPU itu yang selevel dengan KPU itu mungkin namanya Election Assistance Commission. Jadi dia benar-benar terbuka dan independen, levelnya level federal itu. Dan sistem rekrutmennya pun terbuka melalui website. Semua bisa, siapa yang tertarik untuk menjadi direktur di komisi tadi terbuka sekali. Nah, yang saya jadi pertanyaan-tanya di Indonesia KPU-nya ini sendiri, saya cek websitenya aja, mana nih karir websitenya? Nggak ada opportunity untuk mau ikut jadi bagian dari KPU itu sendiri. Jadi pertanyaan saya lebih, apa yang kita bisa lakukan untuk merubah sistem rekrutmen yang ada di KPU itu sendiri? Ada undang-undang khusus kah, atau siapa sebenarnya yang hire, siapa yang mereview hiringnya tadi, dan lain sebagainya? Lebih spesifik pertanyaan saya di situ. Itu aja Bang, makasih. Baik, mungkin ini pertanyaan Profesor Ina ya? Profesor Ina ya boleh. Pengalaman di KPU, silakan Prof. Ya,
Sepertinya sudah saya jelaskan tadi ya Pemilu. soal Ada sistem tim sel. penyelenggara pemilu begitu ya. Justru saya kira ini justru kesempatan bagi Ibu Bapak di Forum Tanah Air untuk memberikan masukan untuk perbaikan gimana sistem rekrutmen penyelenggara pemilu itu yang lebih baik. Itu kami sebetulnya ingin mendengarkan masukan dari Bapak sekalian. Sebab yang saya sampaikan tadi itu adalah sebagian adalah beberapa tawaran solusi dari saya begitu untuk perbaikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang terhormat, yang kami hormati, dua narasumber kita pada malam hari ini. Rupanya juga sudah larut. Apakah saya kembalikan kepada narasumber berdua? Apakah masih perlu untuk memberikan closing remark? Sepertinya sudah tercakup semuanya. Bang Yani masih ada? Cukup. Cukup. Prof. Wina, cukup ya. Baik. Ya, pada Forum Tanah Air. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu. Nah sekarang karena corona nggak bisa lagi pergi kemana-mana. Iya betul Prof. Nanti ya, bisa pergi ke sana nanti. Baik, terima kasih. Kami berdua mewakili host pada acara kali ini. Kita kembalikan forum kepada Chairman dari Forum Tanah Air, Bang Tata yang ada di East Coast. Silakan Bang Tata. New York. Ya, terima kasih Cak Lengki, Mas Kris. Saya nggak mau berlama-lama, kasihan kelihatannya Prof. Ina ini sudah sangat lelah, seperti tadi statement beliau malam-malam sebenarnya nggak mau ngobrol, tapi karena undangan dari kita, Masya Allah, terima kasih banyak Prof. Ina atas kesediaannya. Juga kepada Pak Yani, terima kasih banyak. Kepada kedua narasumber, jangan bosan-bosan, kita akan mengganggu Anda berdua, karena seperti yang saya sudah katakan di depan, jangan kapok-kapok mengundang Pak Tata, jangan ada sensor. Seperti siap. Will be a pleasure to invite you. Ya, seperti yang saya katakan di depan, tujuan dari diskusi yang sampai 3 seri ini, nanti kita akan lihat karena dimotori oleh Cak Lengki dan Mas Kris, kalau memang masih diperlukan data sebelum kita membuat satu tesis, dan mungkin kita akan kembali untuk mengundang beberapa narasumber untuk semakin mempertajam analisa kita. Saya kira hari ini banyak sekali hal yang baru, seperti yang disampaikan oleh Prof. Ina dan juga Pak Yani. Mudah-mudahan nanti, kalaupun nanti kita ada seperti RDP dengan pihak Komisi 2 ataupun pihak terkait, kami minta dengan hormat, kalau ada waktu dan berkenan, mungkin bisa bersama-sama kami, karena menurut wacananya mungkin secara online gitu ya. Jadi mungkin beberapa narasumber yang sudah kita undang di sini, kita akan undang lagi untuk ikut bersama-sama kami, Forum Tanah Air, untuk rapat dengar pendapat mungkin dengan Komisi 2, atau dengan pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan ada kesempatan buat Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi. Prof. Ina, mudah-mudahan bisa istirahat malam ini dengan baik.